sampai bab menyelesaikan al-marfu'at. Bab al-marfu'at itu bab mengenal isim-isim atau bentuk-bentuk kalimat yang diakhiri dengan marfu', di mana asalnya adalah dhammah. Adapun perwakilan-perwakilannya telah kita sebutkan di pembelajaran sebelumnya. Ada berapa kemarin isim marfu'at itu? Ada berapa, Pak? 7 ya. 1 mubtada, 2 khabar, 3 isim kana, keempat khabar isim kana khabar khabar kana, khabar inna isim kana, ya, khabar inna isim kana. 4 dan 5. Kemudian keenam apa? Naib fa'il. Naib fa'il. Ya, naib fa'il. Yang ketujuh, tawabi. Tawabi ini akan kita bahas di belakang nanti insyaallah. Nah, selepas ini teman-teman, kita akan belajar bab al-mansubat lagi. Apa itu bab al-mansubat? Yakni isim-isim yang barisnya fathah. Nah, ada berapa babnya nanti akan kita bahas setelah ini. Selepas ini teman-teman, maka selesai buku ini, tidak ada lagi pembelajarannya. Ya, selesai pembelajaran. Jadi kalau kita lihat belajar nahu ini, insya Allah ringkas, Pak. Insya Allah ringkas. Paling tambahan-tambahan ini yang agak yang mungkin sebagian kita rumit. Tapi kalau kita melihat tasawur secara umum, apa itu tasawur? Gambaran lah secara umum, kita belajar bahasa Arab ini tidak sulit insya Allah. Untuk dasar ya, untuk dasar. Baik. Nah, ada pertanyaan kawan-kawan tentang isim-isim marfu'at? Al-asma al-marfu'at. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan bab yang ke-10 ya. Isim-isim mansub, yakni al-asma al-mansubat. Baik. Silakan dibantu baca. Fauzan, yang nggak kencang suaranya. Nah, halaman 119 ya. Ya. Pembahasan Nah. secara global dan Hmm. akan disatukan. Berikut ini isi satu yang pertama berbeda yang objek yang diketahui contoh perubahan makam yang pertama adalah saya sebagai objek atau maf'ul bihi. Baik. Baik, ini pertama maf'ulun bih. Ya. Mana isimnya mansub di sini? Pada kalimat daraba Muhammadun Zaidan. Ra'a Muhammadun Zaidan. Mana maf'ulnya, Pak? Zaidan. Zaidan itu dia termasuk dia adalah maf'ulun bih dan termasuk isim mansubat. Di mana kita tahu mansubnya, Pak? Barisnya di atas. Barisnya di atas Zaidan, bukan dibaca Zaidun. Dia bisa dibaca Zaidun, bisa dibaca Zaidin. Tapi untuk kali ini dibaca Zaidan karena dia berfungsi sebagai objek. Maf'ulun bih bahasa Arabnya. Baik. Kalau Muhammad sebagai isim apa dia sini, Pak? Isim? Muhammadun. Fa'il, ya, fa'il. Isim apa namanya? Masuk isim apa dia? Marfu'at. Sebelumnya kan? Kan masuk marfu'at. Nah, gitu. Nah, berarti sekitar inilah pembelajaran kita, Pak. Ya, mengenal baris akhir. Baik. Yang kedua, maf'ul ajli. Yang kedua, isim mansub yang menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Contohnya, Wallah itu robatan maf'ul di akhirnya adalah robatan itu fi'il fi'il
lil ilmi. Aku datang pagi-pagi karena dia ketemu. Hmm. Maf'ul di dalam dorongan. Catatan untuk mendeteksi maf'ul dia bisa menggunakan pertanyaan mana contohnya gimana jika buat orang yang artinya kenapa kamu datang pagi-pagi jika buat orang yang lain aku datang pagi-pagi. Baik, ini yang kedua Pak. Ini maf'ul ajli. Maf'ul ajli itu bahasa kitanya untuk apa? Ya, untuk ini saya datang. Nah, biasanya penyebutan sebab itu barisnya mansub. Barisnya mansub seperti apa? Ihtiraman atau mubakkiran dan semisalnya. Baik. Nah, ini disebut dengan maf'ul li ajli. Li ajli itu untuk apa? Sebab apa? Nah, gitu. Itu sebab apa? Atau tujuan apa? Nah, yang ketiga, maf'ul fi. Tiga, maf'ul fihi. Ini maksudnya kalau menerangkan misalnya lebih dibantu. Maf'ul fihi-nya adalah dan contoh lainnya itu Muhammadan yauman Jumat. Dan maf'ul fihi-nya adalah yang menunjukkan waktu terjadinya. Ya. Tetapi bisa mendeteksi maf'ul fihi ini di mana? Atau juga bisa antar kedua. Contohnya ada ra'aita Muhammadan kemudian ra'aita Muhammadan yauman Jumat. Dan lainnya aina ra'aita Muhammadan mana kamu melihat Muhammad? Ra'aitu Muhammadan amaman bait. Aku melihat Muhammad di depan. Nah, di antara maf'ul yang lain Pak adalah maf'ul fih namanya. Ya, maf'ul fih. Masih dalam konteks maf'ul, yakni objek. Tapi untuk yang maf'ul fih ini dia lebih kepada konteks tempat dan waktu. Ya. Saya melakukan ini di umpama saya melihat fulan di belakang sekolah, ya, di belakang sekolah atau wara'al al-madrasah atau amamal al-madrasah. Amama itu menunjukkan tempat, di belakang atau di depan. Nah, dia disebut dengan maf'ul fi, barisnya di atas. Baik. Dan berikutnya berkonteksnya waktu. Contohnya yauma. Yauma hari. Menunjukkan apa? Waktu. Maka dibaca dengan yauma. Tidak boleh dibaca yaumu. Ra'aitu Muhammadan yaumal jumu'ati. Berarti di sini sebagai maf'ul. Saya melihat Muhammad hari Jumat. Nah, gitu. Dibaca yauma, tidak dibaca yaumu. Nah, baik. Saya paham, Pak ya? Ini gampang insyaallah, tidak sulit. Ini bentuknya, namanya masih konteks maf'ul, tapi bentuknya berbeda-beda. Ya, intinya adalah mansub. Baik. Yang keempat, Bozan. Isim mansub menunjukkan ya. Contohnya sirtu wal qamar. Aku berjalan bersama. Sirtu wal qamara. Saya berjalan bersama rembulan. Ya. Wal al-qamara di sini teman-teman, dia datang sebagai maf'ul yang kebersamaan. Kebersamaan ya. Saya berjalan bersama rembulan. Artinya bukan harus bergandeng tangan, tidak Pak. Tapi saya berjalan di bawah terangnya rembulan. Nanti akan datang bahasa selain insyaallah. Baik. Nah, al-qamara barisnya fathah. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ulul ma'ah. Al-maf'ulu ma'ah. Jadi kalau ada konteks kalimat seperti ini nanti, maka kita bisa mendeteksi, oh ini namanya maf'ulu ma'ah. Nah, gitu. Paham ya? Asirtu itu fi'il dan fa'il. Dari kata Sara. Sara berjalan. Huruf ta adalah fa'il saya. Ini saya berjalan. Saya berjalan. Iya. Iya, dari kata Sara. Sara yasiru. Ya. Sara yasiru. Al-Quran banyak kan? Afalam yasiru fil ardi. Tidakkah kalian mereka berjalan di muka bumi? Berarti kata Sara yasiru berjalan. Nah itu kan. Ya. Saya paham tak, Adam?
Ya, ada juga berjalan bahasa lainnya adalah masya. Masya yamshi. Itu berjalan juga. Orang Arab kan sering bilang, enggak, imshi, imshi. Gitu. Imshi artinya apa? Jalan, jalan, pergi, pergi. Kalau kita pergi ke apa? Ke Mekah, kan biasa sering dia ke Yala ya haj, imshi, imshi. Orang ruh itu bahasa amiyahnya. Tapi ya mungkin amiyah lah tuh. Ya, ruh, ruh, ruh. Tapi itu lebih kasar. Ruh itu lebih berat, lebih kasar. Kalau bahasa lebih ringannya imshi, imshi ya rojo. Jalan. Nah, gitu. Hmm. Kalau Sara yasiru itu juga berjalan, tapi biasanya lebih apa? Lebih perjalanan yang lama dan panjang, gitu. Ya, alatnya nanti sayyarah. Sayyarah alatnya memperjalankan. Mobil kan? Nah, gitu. Kendaraan misal. Taib. Yang kelima, Rian, apa? Fazan? Nah, Maf'ul mutlak. maf'ul mutlak. Maf'ul yang datang Hmm. kan Hmm. fungsinya untuk Hmm. contohnya korup tubuh korban. Hmm. Itu benar-benar Hmm. korup tubuh korban. Hmm. Baik. Kalau untuk maf'ul yang ini, Pak, untuk mutlak itu biasanya lebih menjelaskan tentang jenis perbuatan. Jenis perbuatan, ya. Ya, di mana bentuk apa? Maf'ulnya diambil atau ya diambil dari jenis fiilnya. Ya, contohnya darabtuhu dorban. Dorban ini dia bentuk isim masdar dari kata doroba. Nah, gitu. Qataltuhu qatlan. Saya telah menusuknya sekali atau membunuhnya sekali. Nah, gitu. Dari kata qatla. Jalastu julusan. Saya duduk apa benar-benar sekali duduk gitu. Dan semisalnya diambil dari fiil. Nanti kita Pak insyaallah selesai bab mansubat ini kita akan belajar apa insyaallah belajar ilmu sharaf secara ringkas. Nanti Bapak akan tergambar oh ternyata begini cara membentuk kalimat. Satu kalimat kita bisa punya lebih kurang 100, kita bisa merubah menjadi dalam bentuk 100 kalimat yang berbeda. Satu kalimat bisa kita rubah menjadi 100 kalimat yang berbeda lebih kurang. Dan itu ada rumusnya. Ini belajar di saraf nanti. Iya, satu kalimat bisa kaya kita, Pak. Mudah satu kata, tapi kaya kita. Dengan apa? Ilmu saraf. Nah, itu dipelajari ada rumusnya nanti, Pak. Insyaallah ringkas. Baik, berikutnya Bang Adrian. Apa? Pak Fauzan? Isim inna dan khabar kana. Terkadang isim inna dan khabar. Nah, ini kita ada pelajar ya. Paham? Masih terbayang enggak? Yang mana itu coba? Coba, yang mansub. Isim di sini isim inna dan khabar kana. Coba, mana ya? Yang mana dia? Inna. Coba bikin kalimat menggunakan inna. Ya. Nah, inna Muhammadan rajulun. Nah, bagus. Sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang lelaki. Bagus, benar. Inna Muhammadan. Mana yang mansub di situ, Pak? Bagus, Muhammadan. Berarti dia masuk mansubat. Nah, gitu. Kemudian yang khabar kana. Coba ambil kata inna Muhammadan rajulun. Masukkan kana. Ganti inna dengan kana. Jadi kana ahsan. Yang mana yang masuk di itu, Pak? Rajulan. Berarti khabar kana. Nah, itu. Mudah apa sulit, Pak? Gampang ya? Nggak sulit, insyaallah. Betul-betul situ aja belajarnya. Baik. Yang ketujuh, hal. Silakan, Ren. Fadlan. Yang ketujuh, al-hal. Hmm. Isim maf'ul nakirah yang fa'il, Hmm. naibul fa'il, Hmm. maupun Ya. contohnya itu rakiban, Hmm. artinya aku datang dengan Ya. halnya adalah rakiban Hmm. Hmm. dan yang dijelaskan Hmm. contoh lainnya itu masih Hmm. yang aku datang dalam Hmm. halnya adalah masih sikap yang menjelaskan kondisi fa'il. Nah, bagus. Hal, teman-teman, adalah keadaan ya. Bagaimana keadaan apa informasi tentang apa namanya dalam kalimat itu. Contohnya jitu rakiban. Saya datang dengan memakai kendaraan. Nah, rakiban di sini sebagai maf'ul ya, apa sebagai hal, maka dia apa berbentuk mansub ya, berbaris mansub. Silakan. Ustaz, di sini bisa
Hmm, itu mobil biru. Em, Rata-rata hal itu, rata-rata ya, hal itu apa? Dia nanti adalah menjelaskan tentang apa namanya? Tentang kondisi, biasanya lebih ke konteksnya ke kata apa namanya, jumlah fi'liyah dia, jumlah fi'liyah. Rata-rata hal ada jumlah fi'liyah karena dia kondisi tentang apa namanya, sebuah informasi tentang kata kerja. Contoh dalam Al-Quran juga ada hal. Ra'aitu ahada asyara apa namanya, eh, kaukaban. Nah gitu. Itu hal itu namanya. Kita dulu belajar di apa kan, Pak? Di hitungan ada dan makdud, masih ingat kan? Belajar hitungan 3 sampai 10 bagaimana, 11 12 bagaimana, 13 sampai 19 bagaimana. Belajar kan, masih ingat kan? Ah, itu bendanya itu, Pak, itu biasanya hal itu. Iya. Atau dia apa namanya? Ya, lebih kurang itulah. Iya. Bukan, itu di tamyiz nanti ya, di tamyiz. Kita belajar di tamyiz nanti. Hal ini lebih keadaan. Umpama saya umpama saya berangkat dengan apa, dengan berkendaraan. Berarti berkendaraan itu sebagai halnya. Nah, posisinya harus masuk. Harus ya, harus masuk barisnya di atas. Ya, harus masuk. Setelah itu Sama, sama. Umpama saya datang terlambat, berarti terlambatnya itu hal itu, keadaannya, kondisinya. Umpama jitu mutaakhiran, bacanya. Jitu mutaakhiran. Saya datang terlambat. Maka mutaakhiran barisnya mesti di atas. Mutaakhiran. itu termasuk maf'ul fihi atau Oh, tidak, tidak. Dia bukan maf'ul fi. Kalau maf'ul fi itu dia lebih ke tempat, Bang. Tempat dan waktu. Adapun ini tidak, kondisi. Condition. Bagaimana kondisinya gitu. Kalau nanti ada pembahasan yang lengkap tentang ini, ya. Baik, berikutnya tamyiz. Tamyiz silakan. apa? Ya, tim masuk. Isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang Hmm. atau penuh jelas. Hmm. Contohnya, Ishtaraitu Ishrina kitaban, Hmm. yang artinya beli 20 kitab. Bagus. Tamyiznya adalah kitaban. Hmm. Atau lainnya, Ishtaraitu metron kumashan, yang artinya aku membeli 1 meter kain. Hmm. Tamyiznya adalah kumashan. Hmm. Iya, kumasyun. Nah, tamyiz ini teman-teman adalah pembedaan yang kita bilang sebut tadi ya dalam ayat, dalam contohnya inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, kaukaban, kitaban, kumasyan. Nah, ini kita pelajari sebelumnya di adat dan ma'dud ya. Adat dan ma'dud. Dan tamyiz mesti mansub. Salah. Baik, 9. Munada. Ya, Hmm. al-munada Hmm. yang dipanggil. Ya, abdan Muhsin. Iya. Nah. yang artinya wahai. Munada teman-teman maksudnya adalah orang yang dipanggil. Ya, orang yang dipanggil dengan menggunakan huruf nida. Ya. Orang Arab biasa kalau manggil kan menggunakan ya fulan gitu kan. Ya Muhammad, ya rajul. Nah, ya itu disebut dengan nida. Adapun isim yang datang setelahnya disebut dengan munada. Disebut dengan munada. Ini yang dipanggil. Nah, kode etiknya teman-teman, kalau nama orang itu dia dua suku kata, maka munada isim yang pertamanya mesti baris di atas. Nah, ini maksudnya. Contoh seperti nama orang Abdul Muhsin, nama orang kan. Itu berapa suku kata, Pak? Dua. Satu Abdun, hamba. Yang kedua Al-Muhsin, nama Allah. Dat yang maha baik. Berarti hamba dari Allah, dat yang maha baik. Maka aturannya isim yang pertama mesti mansub atau baris di atas. Isim yang keduanya masih baris di bawah. Nah, itu. Berarti kata Abdullah. Abdullah berapa suku kata? Dua suku kata. Abdun satu, Allah satu. Dia kan bentuk mudhaf mudhafun ilaih. Ya, kalau dia datang setelah isi huruf nida, maka berlaku artinya sama. Ya Abdullahi. Ya Abdullah. Nah, gitu. Beda kalau namanya satu suku kata saja. Contohnya Fauzan. Fauzan kan satu suku kata.
Kalau kita gunakan huruf nida menjadi ya Fauzanu. Tanwin berganti menjadi satu huruf. Ya Fauzanu, ya Muhammadu, ya Ibrahimu. Tapi kalau dua suku kata, Abu Ikram contohnya. Nama beliau Pak Nadaruddin. Tapi lakab beliau apa? Kunyah beliau Abu Ikram. Sebagai untuk pemilihan. Nah, Abu satu, Ikram satu. Berarti ayah dari si Ikram. Nah, kalau kita gunakan, kita panggil beliau. Wahai Abu Ikram. Apa kalimatnya? Ya Aba Ikram. Nah, gitu. Itu kaedah tuh, Pak, dalam bahasa Arab. Nah, gitu. Ya Aba Ikram. Taib. Yang 10. Silakan. Nomor 10, Hmm. al-musan Hmm. pengecualian. Hmm. Contohnya, jangan kullabu illa Muhammad. Hmm. Yang datang Hmm. tandanya adalah Hmm. Allah Ta'ala berfirman, Fasajadal malaikatu sajadal maka ikatu. Itu tinggal huruf kafnya satu tuh. malaikatu kulluhum, Ajma'un. Terus. ya malaikat semuanya benar. Hmm. Tandanya adalah Nah, gitu. Jadi isim yang datang setelah musanna apa? Setelah musanna apa? Ya, setelah istifna, maka istifna maksudnya pengecualian. Pengecualian ya. Maka isimnya mesti baris mansub atau baris di atas seperti illa Muhammadan atau illa iblisa. Nah, gitu. Karena dia adalah mustasna. Mustasna itu arti pengecualian. Bukan, beda. Musanna, kalau musanna dua. Kalau mustasna pengecualian. Ya, mustasna. Bahasa Inggris apa musanna pengecualian? Kecuali except ya. Except. Ya, telah datang murid-murid kecuali Andrian. Ya, berarti Andrian mustasna. Kalau umpama apa berarti ila Andriana gitu. Tapi kan nama beliau nama ajam ya. Baik, terakhir tawabi. hadir tawabir Hmm. ada 4. Ya. Itu badal, taufik, dan tawaf. Gitu. Insya Allah akan dijelaskan secara Baik. Nah, itulah Pak 11 bentuk daripada isim al-mansubat. Kalau berarti kita bisa hitung ya. Marfu'at berapa kemarin? 7. Mansubat 11. Nanti apa namanya? Kalau jazam majzum berapa? Majzum berapa kemarin? Majzum ya yang tambah yang menggunakan lam itu, lam kemudian lemma dan pernah kita belajar kan? Ya, lam yaf'al dan itu biasanya masuk ke fiil itu Pak, kata kerja. Ya, maksudnya ke fiil nanti insyaallah. Baik, ada pertanyaan teman-teman tentang 11 poin ini? Kalau tidak kita lihat satu contohnya maf'ulun bih. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, silakan Pak. Silakan Dimas. Coba Dimas, yang kencang suaranya. Mulai satu, maf'ulun bih. satu maf'ul bih. Ya. Artinya objek yang dikenai pekerjaan. Hmm. Contoh, Hmm. Boroba Muhammadun Zaidan. Hmm. Muhammad telah memukul Zaid. Ya. Zaid sebagai objek ulti Hmm. karena dikenai pekerjaan Muhammad yaitu pukulan. Hmm. Maf'ul bihi terbuat dari isim dhamir. Hmm. Contoh, Boroba Muhammadun Zaidan. Hmm. Muhammad telah memukul Zaid. Boroba Muhammadun Qalibain. Hmm. Muhammad telah memukul 2 siswa. Yadribu Muhammadun Zaidan. Hmm. Muhammad sedang memukul Zaid. Nah, sama. Yadribu Muhammadun Qalibain. Muhammad sedang memukul 2 siswa. Ya Muhammadu idrib Zaidan. Ya Muhammad pukulah Zaid. Ya Muhammadu idrib Qalibain. Ya Muhammad pukulah 2 siswa. Catatan, isim dhahir dari contoh di atas adalah Zaidan dan At-Talibain. Taliban. Paham Pak ya? Ini pelajaran yang sebelumnya. Kalau dia kalau maf'ulun bihnya adalah isim mufrad atau satu ya, maka dia nampak barisnya adalah mansub dengan baris fathah. Mansubnya dengan fathah. Tapi kalau maf'ulun bihnya adalah dua musanna, dua orang, dua isim gitu. Maka tanda mansubnya dengan ya dan nun. Ya-nya sukun, nunnya baris di bawah. Contohnya talibaini, rajulaini, imra'ataini dan seterusnya. Paham teman-teman ya? Ini pelajaran sebelumnya sudah hanya bentuk pengulangan. Baik.
Yang B, isim dhamir. isim dhamir. Hmm. Contoh, darabahu Muhammadun. Hmm. Muhammad telah memukul dia, Zaid. Ya. Darabahuma Muhammadun. Hmm. Muhammad telah memukul mereka, Hmm. siswa. Hmm. Yadribuhu Muhammadun. Hmm. Muhammad sedang memukul dia, Zaid. Hmm. Yadribuhuma Muhammadun. Hmm. Muhammad sedang memukul mereka, dua siswa. Hmm. Ya Muhammadu idrib. Hu. Hmm. Ya Muhammad pukulah dia, Zaid. Hmm. Ya Muhammadu idrib huma. Hmm. Ya Muhammad pukulah mereka, dua siswa. Nah, baik. Ini bentuk isim dhamir. Kalau tadi isim dhahir nampak orangnya ya Pak. Muhammad, talibaini, talibina, ya. Kalau dia isim dhamir, maka tidak berubah, Pak. Tidak nampak perubahan dhamir apa maksudnya. Seperti darabahu Muhammadun. Nah, coba siapa yang bisa memecah kalimat ini? Darabahu Muhammadun, mana fi'il di sana? Mana fi'il? Darabah, bagus, fi'il madhi. Mana fa'il? Bukan. Muhammadun. Kan kita ada belajar marfu'an. Muhammad adalah sebagai fa'il. Berarti Muhammad pelaku di sini, Pak. Dia bukan korban dia, tapi dia pelaku. Nah, sekarang pertanyaannya, mana maf'ul? Hu, dhamir. Kan kita baca nih isim dhamir nih. Jadi dhamir hu di sini adalah sebagai maf'ul tapi digabungkan ke fi'il. Nah, gitu. Kalau normalinya apa? Memang fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi untuk keadaan tertentu apabila maf'ulnya adalah dhamir, biasanya digabungkan ke fi'il. Yadribuhu Muhammadun. Darabahu Muhammadun. Nah, di sini teman-teman, kalau kita karena itu udah belajar marfu'at ya. Di antara isim marfu' adalah fa'il. Ya, fa'il. Nah, kalau kita lihat kan teks kalimatnya, darabahu Muhammadun. Kita bisa menebak fa'il adalah Muhammad. Kenapa? Barisnya dhammah. Nah, otomatis maf'ulnya adalah dhamir hu, kembali kepada seseorang yang dimaksud. Paham Pak ya? Nah, demikian juga mereka berdua. Pertama di sini yang dimaksud berdua Dimas dan Fauzan. Dia Muhammad telah memukul Dimas dan Fauzan. Mereka berdua, maksudnya Dimas dan Fauzan. Maka kita bisa bikin bentuk kalimat daraba huma. Ya, daraba huma Muhammadun. Adapun mana fa'il di sini, Pak? Mana fa'ilnya? Daraba huma Muhammadun. Mana fa'il? Muhammad fa'il. Mana maf'ulnya? Huma. Tapi kan kenapa dia tidak nampak barisnya di atas ya umpama kayak tadi Zaidan, Muhammadan gitu. Karena dia dhamir di mana dhamir dia mabni, tidak berubah. Nah gitu. Hmm. Kalau contohnya Muhammad telah memukul mereka. Gimana bahasa Arabnya? Eh? Ahsan, Masya Allah. Jamil. Darabahum Muhammadun. Mana fa'ilnya, Pak? Siapa pelaku di sana? Muhammad. Mana siapa yang menjadi korban? Gitu. Aturannya adalah baris di atas, tapi karena dia dhamir, maka tidak diberi baris di atas. Gitu, Pak. Paham ya? Nah, demikianlah contoh berikutnya. Nah, fiil berdasarkan butuh dan tidaknya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Coba diulang secara cepat aja. Dimas, silakan Dimas. Berdasarkan butuh dan tidaknya terhadap maf'ul bih Hmm. terbagi menjadi dua. Ya. Ya. Tidak butuh maf'ul bih. Contoh, syafi. Dia tentang parihat pergi sahabat keluar proyek tindak hasil. Bagus. Contoh kalimatnya. Man qala qiyamuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang panjang sholat malamnya, maka wajahnya indah di siang hari. Fi'il qala dan hasuna tidak membutuhkan maf'ul bihi objek. Karena tanpa objek kalimatnya sudah sempurna. Nah, gitu. Jadi ini bentuk fi'il Pak yang disebut dengan fi'il lazim. Di mana dia tidak butuh objek. Dan ini banyak dalam keseharian ya. Contohnya, saya telah pergi. Atau Fauzan telah berangkat, telah pergi. Apa masalahnya? Dhahaba Fauzanun. Sudah sempurna ada kalimat itu Pak? Sudah. Dia tidak butuh objek. Tidak butuh kepada objek. Fariha fulanun. Sa'idat imra'atun. Tidak butuh kepada objek. Itu maksudnya. Baik.
Nah, yang kedua, fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi Ya. itu maf'ul bihi Hmm. terbagi dua. Hmm. Butuh satu objek. Hmm. Contoh minum syariba dan kasaro. Hmm. Membuka katakan. Hmm. Mikul koroban. Hmm. Makan asana. Hmm. Memiliki tiba. Rakibah. Nah. Contoh kalimatnya. Muhammadun Zaidan. Muhammad Hmm. adalah Kul Zaid. Hmm. Kul bibinya, objeknya satu yaitu Zaidan. Ah, Zaidan. Ya. Baik. Apa bahasa Arabnya? Umpama siapa? Ahmad telah mengendarai mobil. Apa bahasa Arabnya? Kata rakibah. Rakibah arti mengendarai. Ahmad telah mengendarai atau ya telah mengendarai mobil. Apa bahasa Arabnya? Rakibah Ahmadu sayyaratan. Ahsan, sayyaratan. Nah, rakibah adalah fiil yang membutuhkan objek, tapi satu aja cukup. Apa itu? Sayyarah. Nah, beda tadi dengan zahaba, fariha, dia tidak butuh objek. Ini namanya fiil muta'addi. Satu objek. Nah, kita lihat pula bagaimana bentuk fiil yang membutuhkan dua objek. Sempurnanya dengan dua objek. Silakan. Butuh dua objek atau lebih. Contoh, kaitan, Hmm. mengajarkan, Hmm. mengenai, manakan, Hmm. memberikan contoh, tak sa'alat, Hmm. mendapatkan wajadat. Hmm. Contoh kalimatnya. Allama Muhammadun Zaidan ilman nahwu. Hmm. Muhammad mengajarkan Zaid ilmu nahwu. Hmm. Maf'ul bihinya ada dua, yaitu Zaidan dan ilman. Hmm. Kata Muhammadun Zaidan hijjah. Hmm. Muhammad memberikan Zaid hadiah. Hmm. Ultinya ada dua, yaitu Zaidan dan hijjah. Sa'alal faqiru Muhammadan al-khubza. Hmm. Seorang fakir meminta kepada Muhammad sebuah roti. Maf'ul bihinya ada dua, yaitu Muhammadan dan al-khubza. Nah, ini bentuk fiil muta'addi juga, Pak, tapi dia butuh pada dua objek. Dia butuh kepada dua maf'ulun bih, ya. Seperti allama Muhammadun Zaidan ilman nahwi. Mana maf'ul pertama di sini? Zaidan, ya. Zaidan maf'ul pertama. Ini objek yang diajarkan. Apa ilmu yang diajarkan kepada Zaid tadi? Ilman nahwi. Nah, ilma masih datang dalam bentuk mansub, baritnya di atas. Bisa dipahami, Pak? Dan begitu juga contoh berikutnya. Nah, catatan, silakan. Ini lazim bisa menjadi Hmm. subobjek dengan salah satu dari tiga cara. Hmm. Satu, merubah wazan fa'ala menjadi af'ala. Hmm. Contoh, keluar jadi mengeluarkan, roja jadi akhraja, Hmm. masuk jadi memasukkan, Hmm. dakhala jadi Seperti adkhala, itu. sempurna jadi menyempurnakan, Hmm. semula jadi akmala. Hmm. Dua, merubah wazan fa'ala menjadi fa'ala. Fa'ala jadi fa'ala. Contoh, keluar jadi mengeluarkan, Hmm. roja jadi farroja, Hmm. besar jadi membesarkan, kabura jadi kabar, Hmm. sempurna jadi menyempurnakan, Hmm. semula jadi kembali. Tiga, menambah. Cukup sampai dua ini. Perhatikan teman-teman, ini adalah bentuk bentuk wazan fiil yang di mana perubahan penambahan satu huruf dia memiliki memiliki perubahan makna. Dan ini biasanya nanti akan dipelajari di ilmu saraf ini, ilmu saraf. Perhatikan seperti kalimat fa'ala dengan af'ala itu sama-sama madhi, sama-sama kata kerja lampau, tapi makna berbeda. Kalau fa'ala maknanya adalah melakukan, ya, melakukan, ya. Kalau fa'ala artinya bekerja. Tapi kalau af'ala artinya bisa mana mempekerjakan. Nah, gitu. Nah, ambil analogi ini, ya, rumus ini kita gunakan kepada bentuk fiil yang lain. Contoh seperti kharaja. Kharaja artinya apa? Keluar. Tapi kalau ditambah hurufnya, kharaja berapa huruf? 3. Kharaja. Wazannya fa, ain, lam. Kalau ditambah dengan wazan ditambah satu huruf menjadi ba, wazan af'ala, maknanya lain lagi, Pak.
Kharaja dengan akhraja berbeda. Kalau kharaja maknanya keluar, kalau akhraja maknanya adalah mengeluarkan. Mengeluarkan. Nah, silakan. Oh, ini madhi ini. Madhi ini. Bentuknya mudhari karena dia tapi tidak dia madhi. Ya, dia madhi. Kharaja, akhraja. Kharaja madhi, akhraja madhija. Cuma ini ada tambahan huruf. Besok akan kita pelajari di saraf insyaallah ada wazan mujarrad apa fi'il tsulats mujarrad, ada wazan satu huruf, wazan dua huruf, wazan tiga huruf. Ini ada perbedaan. Jadi kaidahnya adalah ziyadatun fil mabna fa ziyadatun fi al makna. Ada tambahan perubahan satu huruf dari kalimat, maka biasanya memiliki apa? Tambahan makna yang berbeda. Di saraf ini, Pak. Tapi bukan apa ini bentuk contoh saja, tapi kita pelajari belakang nanti insyaallah. Baik. Nah, kemudian fa'ala juga fa'ala. Oleh karena dalam Al-Qur'an kan sering kita baca dalam Al-Qur'an seperti kalimat akhraja. Surah Al-Hasyr kan, walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Dialah Allah yang telah mengeluarkan. Mengeluar apa maksudnya? Mengusir. Mengusir orang-orang kafir dari ahli kitab, maksudnya dari orang Yahudi dari Madinah di surah Al-Hasyr ini. Jadi kata kharaja dengan akhraja berbeda maknanya. Kalau dia kalau untuk akhraja madhi dia. Akhraja, kharaja sama-sama madhi, cuma makna berbeda. Kalau kharaja dia madhi nanti mudhari'nya ada. Akhraja juga ada mudhari'nya. Akan kita pelajari nanti insyaallah selepas pembahasan buku ini. Baik, berikutnya Fauzan. Dimas? Yang ketiga, menambahkan Bahkan huruf jar. Ya, itu harfil jar. Zahabtu bi Zaid. Aku pergi dengan membawa Zaid. Safartu bi Ali. Aku safar dengan membawa Ali. Ji'tu bil Hasan. Aku datang dengan membawa Hasan. Nah, ini contoh teman-teman bagaimana menjadikan fi'il lazim untuk bermakna muta'addi. Seperti kata kharaja itu kan asalnya tidak butuh kepada maf'ul ya, Pak. Tidak butuh kepada tambahan dia. Kharaja Muhammad. Muhammad telah keluar. Cukup maknanya. Tapi kalau kita mau jadikan dia lazim ini menjadi muta'addi, apa itu muta'addi? Yang butuh kepada objek, bisa kita gantikan dengan wazan berikut ini. Gantikan dari fa'ala menjadi af'ala, fa'ala menjadi fa'ala, atau ditambahkan dengan huruf jar. Ini adalah pengayaan saja. Pengayaan saja. Yang intinya adalah maf'ulun bih adalah barisnya apa? Fathah. Ya, termasuk isim mansubat. Baik. Ada pertanyaan teman-teman? Oh, nggak ada baris. Oh ya benar, itu kalau aslinya huruf Arab tidak ada baris, Pak. Hatta Al-Quran dahulu tidak ada baris. Al-Quran tidak ada baris. Terus gimana dahulu Nabi dan para sahabat membaca Al-Quran? Mereka membacanya dengan rasikhnya keahlian bahasa Arab mereka. Jadi mereka mengenal dengan salikah namanya. Salikah itu artinya eh, apa? eh, sense ya. Apa sense itu? Seni. Bagaimana seni berbahasa? Kalau seperti ini sudah pasti ini katanya. Sudah pasti ini katanya. Walaupun bahkan dahulu tidak berbaris, tidak berbaris, tidak bertitik, tidak bertitik. Jadi sulit kalau kita sekarang orang aja mereka bisa baca Quran gitu. Banyak salahnya. Tapi itu yang dilakukan. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat adalah orang Arab yang fasih sekali dalam bahasa Arab. Nah gitu. Nah kita sekarang belakangan sudah ada titik, sudah bisa membedakan mana yang sin dan mana yang shin, ya, mana yang sod dan mana yang dot itu kan membedakan. Nah, itu tuh yang ada yang kita pelajari. Bagaimana cara menentukan baris itu baris fathah, baris kasrah atau mansub atau majzum sukun bagaimana menentukan itu biasanya dipelajari dengan kaidah ilmu ini. Nah, gitu. Jadi dengan ilmu ini. Makanya kalau kita bisa lah dasar kan, tidak usah banyak terlalu tinggi. Dasar saja bahasa ini mengerti tentang ilmu nahu dan cakupan ilmu nahu apa kemarin? Mengenal baris akhir kalimat. Nah, itu yang udah tanya tadi. Kok enggak ada barisnya di mana kita menentukan? Dengan inilah
Iya, Pama dibikin kalimat oleh orang tidak ada baris, bisa kita menentukannya insya Allah. Nah gitu. Nah, ini ada buku tafsir kan? Ini rata-rata tidak berbaris sudah. Rata-rata tidak berbaris. Nah, gimana kita membaca buku ini? Tidak ada barisnya. Kalau orang Indonesia mungkin bilang kitab kuning ya. Kitab Surat, kitab kuning, kitab gundul. Nah gitu. Kitab kuning yang gundul. Sudah kuning gundul lagi. Tidak berbaris. Nah, bagaimana kita membacanya? Maka membaca dengan kaedah ini. Iya. Kalau ada ketemu apa? Kana Muhammadun. Kemudian ada isim setelahnya, ya kan? Umpama talibun apa? Taliban. Nah, sudah pasti barisnya di atas. Kana Muhammadun taliban. Nah, gitu. Marartu bi, pasti barisnya di bawahnya Muhammadin walaupun tidak di baris. Kenapa? Karena kita bisa mengenal kaedah, yaitu bisa mengenal kaedah. Hmm. Nah, ini kayak gini lah, Pak. Coba siapa yang bisa beri baris ini? Nah, ini dipelajari di apa? Dengan ilmu yang sudah sekarang kita pelajari. Semuanya sudah kita pelajari, Pak. Kan ada baris tuh. Coba gimana kita kasih baris? Sama kayak kabar. Nah, coba Muhammadun. Kenapa baca Muhammadun ini? Karena dia sebagai isim mubtada. Kemudian talibun. Sebagai apa dia? Kenapa dia talibun dibaca? Kenapa tidak talibin taliban? Karena dia sebagai khabar. Mubtada khabar apa kemarin? Isim marfu'an. Kita belajar kan dah? Isim marfu'an. Baik. Kemudian fi. Ini apa bacanya? Fi. Kemudian al-jami'ati. Kenapa Bapak baca al-jami'ati? Ah, ada huruf jar ini. Kan ada aturan tuh. Gampang kan? Kemudian jami'ati. Apa? Qatar. Iya, Qatar. Qatar jami'ah Qatar. Berapa? Sini wa abuhu. Ini apa? Asmaul khamsah kemarin kan? Asmaul khamsah kalau dia apa? Di mubtada berarti dia dengan waw. Ibtida mubtada. Wa abuhu. Di sini muwazzafun. Mubtada khabar sama. Muwazzaf artinya pegawai. Muwazzaf. Kayak bapak-bapak ini sebut dengan muwazzaf lah. Pegawai umpama di mana pegawai? Nah, muwazzaf fi. Ini apa nih? Syarikati ras Rasgas. Ya, Rasgas kan nama perusahaan bapak kan? Beliau dan ayahnya adalah salah satu pegawai di perusahaan Rasgas. Mudah kan, Mbak? Kenapa? Kita mengetahui kaidah. Nah, tambah lagi, tambah kalimat contoh yang ini kan semuanya bentuk isim. Kita tambah dengan kata kerja contohnya. Ya, wa dhahaba rajul dan jami'a illa illa yawmu Jumat. Nah, gitu. Ini kan ada barisnya. Coba, ini ada kata kerja. Kalau ini kan di atas isimnya nih ya. Yang ini isim. Rata-rata isim nih. Nah, yang satu isim. Nah, ini bentuk kata kerja kedua. Ada fiilnya. Nah, coba, siapa yang bisa baca?
Nah, gimana bacanya? Nah, itu gimana? Mau dahabu apa dahaba? Kan ada pilihan kita. Ada dua pilihan di sini. Mau dibaca dahaba apa dahabu? Gimana yang cocok? Hah? Dahaba. Dah cocok dahabu. Karena ini fi'il madhi ini. Fi'il madhi mana ada yang dhammah? Madhi asalnya ada mabni alal al-fath. Wa dhahaba. Baik. Nah, terus? Muhammadun. Kenapa Muhammad? Dia fa'il di sini. Marfu adri ya. Baik. Kemudian ilal jami'ata. Jami'ata. Jami'ata jami'atu. Jami'ati. Jangan bingung, Pak. Kan ada ilah. mau, mau di apa orang gitu? Jangan bingung. Ini ada ilah udah jelas ini. Oh, enggak ada, Pak. Saya cuma ingin ngetes apakah masih ingat enggak dengan kaidah. Ilal jami'ati. Ya, baca di bawah ini dah. Baik. Kemudian. Ini baru belajar sebentar nih. Kullu apa kulli apa kulla? Kulla. Di sini apa tadi? Maf'ul. Maf'ul apa tadi? Maf'ul fi. Ada tadi kan yauma. Iya, kulla gitu lah. Kulla. Yaum di sini gimana bacanya? Kulla yaum yaumin. Karena ini adalah mudhaf li mudhafin ilaih. Kita belajar kan? Iya, kayak Abdullahi dan seterusnya. Kulla yaumin. Kemudian illa ah yaum yauma bagus. Istisna. Ya tadi istisna. Ya, ja'at tullabu illa Muhammadan. Gitu kan? Berlaku enggak? Illa yauma. Terus al jumu'ah tatitu. Bagus Jumu'ati. Kenapa, Pak? Yaumanya udah hilang. Tapi di sini kenapa Jumu'ati? Karena dia mudhafun ilaih dari yauma. Gitu kan. Yaumal Jumu'ati. Ini mudhafun ilaih. Gitu. Ya. Mudhaf kan kita belajar kita. Mudhaf. Jadi ada dua kata satu mana. Ini hari Jumat. Kalau hari aja tidak paham orang kan? Jumat aja tidak paham orang apa maksud Jumat ini mana. Sholat Jumatnya ke hari Jumatnya. Jadi untuk dibadikan dua kata satu makna. Yaumal Jumu'atillah. Yaumal Jumu'ati kecuali hari Jumat. Berarti apa? Mudhaf mudhaf dia. Baik, pasti tanya pada si bawah. Kemudian was mudhaf ilaih selama-lamanya Pak Baris kasrah. Kalau dia selama dia bukan isim yang mamnu' min as-sarf seperti Musa. Kalau Musa memang tidak bisa baris bawah. Cuma ditakdirkan dia seakan-akan baris bawah. Paham? Baik. Ilal jumu'ati was sabati. Kenapa? Karena dia tawabi. Kita akan belajar nanti. Tawabi itu dia follow, mengikut kepada isim yang terdekat kepadanya. Yaumal jumu'ati was sabati. Gitu, Pak. Paham? Mudah apa mudah? Mudah, nggak sulit. Gitulah Adam. Jadi Adam kalau dikasih nanti surat kabar, itu baca kayak tadi. Oh, ini barisnya. Kalau ada ilah baris bawah. Kalau ada ini baris bawah. Begini. Ya, gampang. InsyaAllah. Silakan nanti. Qatar, ya dibaca Qatar. Qatar. Iya, sukun. Iya, Qatar. Itu dia kan nama negeri ya. Nama negeri dia biasanya mabni. Nama negeri kan Asmaul Mudud mabni. Tergantung sih kalau umpama kata ya Qatar kan sukun rata-rata ya. Saya tidak tahu apa berbaris. Iya, kecuali kalau makna lain. Kalau Qatar nama negeri ya biasanya sesuai ini. Qatar, Qatarun. Kalau orangnya Qatari ya, Qatari. Apa Pak? Iya. Surat kabar itu biasa tinggi juga bahasanya. Barangkali ya bisa nanti kita buat bacaan-bacaan kecil ringan tapi yang ada derajatnya dulu. Selesaikan ini dulu, Pak. Nah, selesai dulu baru nanti. So. Iya, iya. Gampang tuh. Kalau untuk latihan insya Allah gampang. Selesaikan dulu kaidah. Jadi udah punya kita gambaran secara umum. Nanti bisa lupa-lupa satu dua bisa kayak tadi kan. Oh, kenapa kok barisnya jumu'ati? Oh, ternyata mudhafun ilaih dan semisal. Baik. Latihan, ini ada latihan nih. Terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Ini ada terjemahnya ya. Akhrajat talibani kitabaini. Dua pelajar lelaki telah mengeluarkan dua buku. Nah, tugas kita sekarang Pak, kita bedah kalimat ini. Nah, masing-masing harus punya argumentasi
Kenapa barisnya begini ya? Baik, pertama akhraja. Akhraja sebagai apa dia? Fi'il madhi. Wazannya apa tadi? Af'ala ya. Fa'ala af'ala. Apa arti akhraja? Mengeluarkan. Akhraja bisa mana mengeluarkan, mengusir, itu bisa makna sama. Ya. Akhraja fi'il madhi. Mana kalau fi'il pasti butuh kepada fa'il, subjek. Mana fa'il di sini? At-talibani. At-talibani sebagai fa'il. Dia subjek ya. Fa'il kan rafa, dhammah. Tapi kok ada nampak dhammah sini, gimana ceritanya? Ah, bagus. Untuk kenapa alif dan nun? Isim musanna. Apabila fa'ilnya isim musanna, maka tanda rafa'nya yang dhammah itu diganti dengan alif dan nun. Alif dan nun. Kalau ya dan nun nanti objek dia, Pak. Dimansubat bahasanya. Nah, gitu. Paham, Pak ya? Isim musanna. Iya. Akhraja at-talibani. Ah, baik. Mana maf'ul? Ini kan fi'il muta'addi nih. Ah, kitabaini. Kitabaini maf'ul. Maf'ul itu asalnya apa? Fathah. Mansubnya maf'ul ada dengan fathah. Sekarang kenapa enggak nampak fathahnya? Kenapa, Pak? Iya dan nun. Kenapa? Karena musanna. Maf'ul apabila dia musanna dengan ya dan nun. Kalau dia dengan pada posisi fa'il musanna, maka dengan alif dan nun. Gampang tak, Pak? Gampang ingatnya, tak sulit. Baik. Berikutnya, yadhhabuna bi Muhammadin. Mereka sedang pergi membawa Muhammad. Baik, yadhhabuna. Apa untuk kalimatnya tuh? Apa untuk kalimatnya, Pak? Fi'il mudhari, bagus. Fi'il mudhari. Ada fi'il, ada fa'il. Mana fa'ilnya, Pak? Ah, mana fa'ilnya? Bukan. Bukan juga. Apa, Pak? Ah, iya, hum. Tapi di sini apa? Ditandai dengan apa? Waw dan nun. Dengan waw. Nah, waw itu, Pak, disebut dengan wawul jamaah yang bermakna apa? Pengganti dari, dia sebagai fa'il, tapi pengganti daripada domir hum. Nah, gitu. Jadi seakan-akan kalimatnya adalah hum yadhabuna. Itu asalnya. Tapi humnya kan tidak ada. Ibaratnya yadhabuna ay hum yadhabuna. Mereka sedang pergi. Dengan siapa mereka pergi? Bi Muhammadin. Dengan Muhammad. Bi di sini kenapa Muhammad baris di bawah? Ah, karena huruf jar berubah. Kan? Jadi kalau sudah ada bi daam, tidak boleh daam baca juga bi Muhammadan atau bi Muhammadun, tak boleh. Kenapa daam? Karena ada huruf ba, huruf jar itu. Jadi bi itu udah satu huruf menentukan baris. Huruf jar dia. Bi Muhammadin. Nah, gitu. Baik, ketiga, allamat Maryamu Muhammadan ilman nahwi. Maryam telah mengajarkan kepada Muhammad ilmu nahu. Ya, di sini apa terjemahannya apa? Ustadz telah memberikan kepada Muhammad 2 hadiah gitu ya? Yang mana nih? Oh ya, maaf, saya lihat. Baik, Maryam telah mengajarkan Muhammad ilmu nahu. Baik, alamat sebagai apa di sini? Sebagai fi'il madhi. Baik, mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Maryam. Apa tanda dia fa'il, Bang? Ah, dhammah. Hasan. Subjeknya dhammah ya. Sekarang kenapa asal apa alamat ada ta taknis? Ah, karena muannas, karena pelakunya Maryam. Andaikan di sini bukan Maryam yang sebut Muhammad, maka allama. Nah, itu tanda apa? Baik. Kemudian Muhammadan sebagai apa dia? Apa tandanya, Anda? Ah, bagus, fathah. Ah, gitu. Ilman nahwi sebagai apa di sini? Apa tadi? Ada tadi, udah belajar kita. Apa tadi? Ilman nahwi sebagai apa dia? Maf'ul tsani. Maf'ul yang kedua. Ini salah satu contoh isim yang butuh kepada 2 objek. Iya, butuh kepada dia. Jadi Maryam telah mengajarkan Muhammad ilmu nahu. Jadi objek yang pertama adalah Muhammad, objek yang kedua adalah ilman nahwi. Nah, gitu. Sama-sama baris di atas. Paham Anda? Ah, nahwi kasar karena dia bagus, mudhafun ilaih. Iya, ilma mudhaf, an-nahwi mudhafun ilaih. Iya, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu gampang ingat teman-teman. Ingat aja. Ah, bagus. Isim mudhaf dan mudhaf ilaih. Ahsan. Baik.
Berikutnya 4. Aqtal ustadu Muhammadan hadiyataini. Ustaz telah memberikan Muhammad 2 buah hadiah. Nah, a'ta sebagai apa dia? Fi'il madhi. Mana fa'il? Ustadu. Apa tandanya, Pak? Dhammah, bagus. Nah, karena dia isim marfu'an. Nah, Muhammadan sebagai apa dia? Maf'ul. Apa tandanya? Fathah, ya. Hadiyataini sebagai apa dia? Ya, bagus. Maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua. Nah, maf'ul yang kedua dengan apa dia? Dengan ia dan nun. Karena dia musanna. Ahsantum. Baik, al-khamis. Mana kelima? Yafrahu Abdul Muhsini fi baitihi. Abdul Muhsin sedang bergembira di rumahnya. Yafrahu sebagai apa dia? Dia. Abdul Muhsini sebagai apa dia? Isim apa? Iya, marfu. Tapi sebagai apa di sini dia? Fa'il. Saya fa'il. Kan bingung, Pak. Saya fa'il ya. Abdul Muhsin sebagai fa'il dia. Tapi ada 2 suku kata karena nama orangnya Abdul Muhsin. Dalam bentuk mudhaf, mudhafun ilaih. Kalau bentuk kalimat mudhaf, mudhafun ilaih. Kalau fungsinya dalam kalimat sebagai fa'il. Tandanya apa? Rafa. Udah gampang kan? Ya, kalau ditanya apa bentuk kalimatnya ini, Pak? Apa bentuk katanya? Dia sebagai idhafah, mudhaf, mudhafun ilaih. Nah, sebagai apa dia berfungsi dalam kalimat? Sebagai fa'il, subjek dia. Nah, barisnya di mana? Harakatnya? Harakatnya dengan apa? Dengan dhammah. Abdul Muhsini. Ya, itu kalau di posisi dia tidak ada yang mempengaruhi. Umpama dia sebagai mubtada khabar maka ia sendiri marfu' majrur. Tapi kalau dia di posisi sebagai mansub sebagai apa? Sebagai objek, maka dia mansub majrur. Kalau dia sebagai majrur pula, umpama dia bi Abdul Muhsini berarti majrur majrur. Nah, gitu. Ingat, yang tidak berubah itu satu, apa? Mudhafun ilaihnya tidak berubah. Dia tetap selamanya di bawah. Setia dia, Pak. Setia dia di bawah. Walaupun ganti-ganti apa nih kawannya nih. Mudhafun ilaih setia. Tapi kalau yang mudhafnya ini tentang kalimat. Kalau sebagai fa'il ya dhammah. Kalau maf'ul ya mansub. Kalau majrur dengan ya kasrah gitu, Pak. Baik, fi baitihi sebagai apa ya? Ini hanya keterangan saja ya, tapi fi adalah huruf jar. Adapun baitihi sebagai isim majrur dalam bentuk apa? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya itu apa? Baiti satu, hi satu. Nah, ini contoh mudhaf ilaih yang baris di bawah. Fi baiti. Baiti mudhaf itu, Pak. Kenapa mudhaf? Karena didahului Kenapa dia baris di bawah mudhafnya? Karena huruf jar. Adapun hadamir adalah sebagai mudhafun ilaih. Dia bentuk hadamir. Ya, sebagai bentuk dhamir. Tapi intinya yang namanya mudhaf bisa berganti-ganti. Adapun mudhaf ilaih sabit dia sebagai apa? Majrur. Majrur. Nah, gitu. Jadi kita domir ya. Dhamir dia. Awalnya apa? Asalnya hu. Asalnya kan tidak bisa dibaca baitihu, tak bisa. Nah, gitu. Yang tetap ingat Pak, dia posisi apa mudhafun ilaih itu tetap sabit dia majrur baris di bawah kalau dia isimnya adalah isim yang zahir. Contohnya fi apa miftahus sayyarati, kan sayyarah jelas kan isim. Tapi kalau dia dhamir nanti dia tidak tetap pada posisi apa namanya? Sesuai dhamirnya. Contoh fi baitihima contohnya. Fi buyutihim gitu. Buyutihim sama mudhafun ilaih juga. Cuma dia dalam bentuk dhamir, namun ditakdirkan majrur. Tapi kalau dia isim zahir selama-lamanya baris di bawah. Silakan, Pak. Nah, Tadi enggak nama apa? Bagus, pertanyaan bagus. Kenapa bukan ilmu nahwi? Supaya bisa menjelaskan jawabannya. Bagus. Dia mansub yang kedua. Dia apa, Dimas? Dia sebagai mansub yang kedua karena ini bentuk kata kerja verbnya yang butuh kepada dua objek. Butuh kepada dua objek. Saya telah memberikan umpama
siapa? Fauzan. Saya telah memberikan Fauzan. Itu kan tidak sempurna kalimat. Apa yang Anda berikan? Berikan apa? Maka saya tambahkan kalimat umpama kitaban. Hadaitu apa? A'taitu Fauzanan kitaban. Berarti dua di sana. Orang yang saya beri adalah maf'ul, benda yang saya beri juga maf'ul. Nah, gitu. Dan dua-duanya mesti mansub. Gitu, Pak. Dua-duanya mesti mansub. Paham, Dimas? Paham enggak? Mansub, apa mansub ya? Apa? Mansub itu baris kondisi baris akhirnya fathah, itu asal tuh. Nanti kalau ada perubahan-perubahan tuh turun-turunannya ada lagi ya, tapi asalnya adalah fathah. Karena iya, gitu. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Pertanyaan yang bagus tuh, Dimas. Silakan, Mas. Baitihi. Baitihi karena asalnya tergantung dia dalam kalimat Anda. Kalau ingat apa mubtada apa mudhaf dan mudhaf ilaih, kalau dia tidak dipengaruhi apa-apa, berarti asalnya adalah rafa. Contohnya eh umpama di sini namanya adalah Fauzan ya. Fauzanun. Ya, Fauzanun. Eh Fauzanun baituhu ya. Baituhu fi al-khur fil mujamma al-khur gitu. Ya. Fauzan rumahnya. Berarti ini mubtada, ini apa? Khabar. Fauzan baituhu fil mujamma al-khur di komunitas al-khur, maksudnya di community. Paham? Nah, kalau ini kenapa dia baituhu? Karena dia sebagai khabar, sebagai khabar. Nah, dhamir ha ini teman-teman dia mengikut kepada mudhafnya, baituhu ya. Baitu dan ke orang Arab kan tak bisa dibaca baituhi, salah, susah kan. Jadi had itu dhamir rata-rata mengikut kepada isim sebelumnya. Nah, kalau umpama dibikin kalimatnya dengan mendahului huruf jar, contoh wa apa umpama wa baitu umpama apa kalimat Fauzan rumahnya di Al-Khur dan sebelum apa wa apa yang pakai baiti. Hmm. Contoh bikin kalimat lain aja. Kita wa baitu abi atau wa baitihi atau wa fi ya wa fi ya misalnya wa zurtu atau wa azuru wa sa azuru ya ila baitihi ila baitihi ya fi usbu'i qadim qadim fi usbu'i qadim. Perhatikan sih teman. Nah, pemirsa, coba perubahan antara baitu dengan baiti. Fauzan baituhu fil mujamma al-qur. Fauzan rumahnya ada dalam komunitas al-qur, mujamma al-qur. Wasa azuru ila baitihi, dan saya akan berkunjung ke rumahnya di usbu'il qadimi, di pekan depan. Nah, kalian sini, kenapa baitihi berubah dengan baituhu? Karena huruf jar. Nah, di mana bait, ini kan bait itu ada dua huruf ini, Pak. Ada dua kata kan? Bait satu, iya. Ha satu. Bait adalah isim majrur karena ada huruf jar. Dia sebagai mudhaf. Nah, disandarkan kepadanya. Nya-nya ini kembali kepada siapa tadi? Fauzan ya. Dan saya akan berkunjung ke rumahnya. Nah, ini bait adalah sebagai mudhaf. Mudhaf yang majrur. Majrur karena didahului oleh apa? Huruf jar. Adapun hi adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih karena mengikuti kepada
Al-bait. Al-bait yang sebelumnya majur. Jadi tidak bisa dibaca ila baitihu. Berat orang Arab. Jadi mesti mengikut kepada uh, mudhafnya ila baitihi. Faham, Pak? Paham tak? Itu Bang Adrian. Terima ya. Nah, domir tetap mabni. Domir pasti mabni. Ya. Kalau ingat, kalau dia mudhafun ilaih, dia begini Pak. Mudhafun ilaih itu asalnya majrur sampai hari kiamat. Itu asal tuh. Kapan dia majrur? Nampaknya kalau isimnya adalah isim dhahir yang tidak terhalang dari dia baris bawah. Contohnya miftahus sayyarati, kitabun nahwi, ya. Baitu apa namanya? Baitu Zaidin contohnya. Itu kan tidak ada masalah. Tapi kalau umpama dhamir, ya asalnya itu tetap majrur, cuma dia apa namanya? Apa mabni ya. Kalau contohnya rumah mereka berdua, ila ke rumah mereka berdua, apa bahasa Arabnya? Baiti hima, ya. Baiti hima. Ya sini. Bai, nah, bai. Nah, ini kan baituhuma, baituhuma. Bisa jadi ini barisnya di atas, bisa jadi di bawah, ya. Bisa jadi di atas. Nah, gitu, Pak. Kenapa? Karena ini sebagai mudhaf ini mudhaf nih. Mudhaf. Ini mudhaf. Kondisinya tergantung dalam kalimat. Kalau umpama di sini baituhuma ya sebagai mubtada berarti barisnya dhamma. Ini dia berlaku. Kalau dia apa? Saya melihat rumah mereka berdua berarti ini yang berlaku. Ra'aitu baitahuma. Kalau dia ila didahului ila di sini berarti ini yang berlaku. Ila baitihima. Itu hima. Tapi huma sebagai mudhafun ilaih asalnya adalah majrur. Ini majrur nih. Majrur. Barisnya di bawah. Itu asalnya. Tapi karena dia apa? Eh, apa namanya domir mabni kan tidak nampak, cuma kita bisa menebak nih ini barisnya di bawah. Nah, kecuali kalau umpama bait ini disandarkan kepada isim yang zahir, contohnya baitu, ya, baitu Muhammadin. Nah, ini nampak baris bawah kan, Mak? Baitu Muhammadin Fauzanin gitu. Fauzanin gitu. Apa lagi nama-nama orang? Contohnya apa? Baitu Sayyarati, ya. Sayyarati. Rumah mobil, rumah mobil. Apa maksudnya rumah mobil? Rumah garasi kah? Atau apa namanya? Showroom kah dan semestinya itu baitu sayyarati. Nah, ini kan nampak baris bawahnya, Pak. Gitu. Ingat kalau mudhaf dia sesuai kondisi, adapun mudhaf ilaih selama dia bukan isim mabni, barisnya wajib di bawah. Tapi kalau isim mabni sesuai dengan dhamir kah atau apa, tapi ditakdirkan barisnya di bawah karena dia adalah mudhafun ilaih. Paham Anda? Nah, gitu. Alhamdulillah. Ada yang lain? Tidak ada ya? Gimana, Dam? Ada panyang kalau Dam? Panyang. Panyang itu maksudnya pening ya. Pening. Orang Minang bilang panyang ya. Baiklah, demikian untuk kelas malam ini. Enak, oh, enak, Dam? Mudah-mudahan bisa apa? Bisa dimaklumi, Dam. Iya, Pak. Ulang-ulang gitu. Benar. Baca buku balik. Benar, benar. Iya, iya. Iya, iya. Ya. Jalani aja dulu, jalani. Insyaallah nanti apa dengan pengulangan dia kita bisa juga. Lepas buku ini kita ada latihan-latihan nanti, latihan ringan. Sama kita buat bikin kalimat seperti ini atau teman-teman bikin kalimat. Nah, kemudian kita bahas bersama-sama. Nah, kalau sudah agak mantap sedikit, boleh kita buatlah buku-buku tafsir ringan gitu kan, yang tidak ada baris, yang gundul kata orang Indonesia, kita Arab gundul. Nah, kita buat itu. Gimana caranya? Hmm, iya. Oh, rata-rata tuh kalau di apa kawan-kawan dari NU, biasanya pesantren-pesantren mereka sangat dominan mempelajari ilmu alat, ilmu nausaraf tuh. Iya, makanya mereka kalau baca kitab itu bagus-bagus baca kitab. Saya kawan-kawan saya pun dari pesantren-pesantren yang apalah dulu belajar NU itu bagus-bagus, bahkan dosennya dikritik. Dosen salah baca kitab dikritik. Nah, ini bukan juga. Nah, itu bedanya ada.
Dia kan bahasa Arab ini ada spesialisasi. Ada namanya maharat al-qiraah, keahlian membaca. Itu bermain tadi tu dah. Pandai dia baca ni barisnya memang dari di atas, di bawah ni sukun. Pandai dia ngerti dia tu. Satu. Yang kedua, ada namanya maharatu at-takallum. Kemahiran berspeaking, berbicara, menyampaikan opini. Yang ketiga adanya maharatul kitabah, keahlian menulis. Jadi kita jangan salah menulis. Nah, tambahan satu huruf bisa beda maknanya, timur barat maknanya. Yang keempat adalah maharatu al-istima', keahlian mendengar, menangkap penutur bahasa apa maksudnya. Jangan yang maksud A yang kita pahami B, jangan. Nah, itu tuh ada keahlian. Nah, orang yang ahli dalam masalah baca kitab tadi maharul qiraah itu tidak mesti, tidak serta merta dia ahli dalam apa? Dalam takallum, dalam berbicara. Dalam berbicara. Kenapa teman-teman? Karena berbicara butuh pengasahan sendiri. Nah, oleh karenanya ada kita temukan, bahkan bukan ada, banyak dalam teman-teman kita yang ahli dalam ilmu membaca kayak gini, maksud cara membaca, tapi giliran disuruh berdialog dengan penutur, dengan bahasa Arab, atau apalagi dengan orang pembicaranya, penutur orang Arab disuruh datang, maka dia kebingungan. Tak mampu dia menyampaikan opini. Dia faham apa yang dimaksud oleh orang Arab tadi, umpama kaifa halukum, kam umruk, ya kam umruk, aina baituk, itu faham dia. Tapi untuk menjawab tidak bisa. Kenapa? Ada dalam memori namun tidak mampu mengungkapkan. Lidahnya seakan-akan terkunci. Kenapa demikian teman-teman? Karena tidak diasah at-takallum, berbicara. Di conversation itu teman-teman butuh keahlian, butuh pengasahan. Itu dia mungkin. Iya benar. Tidak mempraktekkan kan? Bisa jadi, bisa jadi. Itu kekurangan kita. Di Arab itu. Iya, iya. Iya, iya. Bisa jadi, bisa jadi. Sampai dulu ada teman yang cerita apa? Dia orang Arab, apa orang kita belajar ilmu nahwu ni ahli sekali. Terus giliran bercerita dengan didatangkan syekh orang Arab penutur asli, disuruh apa namanya berbicara, tolong ungkapkan ide yang ada di kepala Anda kepada orang ini, transfer gitu kan. Nah, bicaralah dia bicara. Bicaralah dia beberapa kalimat itu cukup panjang. Dia ahli nih dalam membaca. Tapi gila mengungkap kalimat apa kata orang Arab tadi? Kesimpulannya, wallahi ya akhi, ma fahimtu syai'an min kalami. Demi Allah wahai saudaraku, saya tidak faham apa maksud Anda. Baru udah panjang cerita tuh Pak. Kenapa? Karena tidak terbiasa mengungkapkan ide. Oleh karenanya teman-teman, keahlian membaca kalau bisa diiringi dengan keahlian berbicara. Sampaikan ide sesuai dengan kaidah yang ada. Kalau tidak Pak, biasanya kaku, gugup. Nah gitu, gugup. Oleh karenanya keahlian ini perlu diasah. Nah kita baru di tahap awal nih dah. Masih di jenjang awal kita. Iya. Hmm. Oh gitu. Bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris. Oh sama lah. Prakteknya lebih kurang. Oh, iya. Iya, iya, iya. Ayo, Pak. Baik, mungkin kita cukup ya. Kita tutup dulu. Besok kita langsung. Ya udah cukup Pak. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakumullah khairan.